saya sebagai moderator dari kelompok berapa? 13. Di sini kelompok 13 akan menjelaskan tentang Pancasila dan ketahanan nasional. Ini ada Adi Cempaka Putri dengan NIM 029 dan Muhammad Hajar Syahdat NIM 105. Yang pertama, pendahuluan. Pancasila berfungsi sebagai landasan filosofis dan ideologi nomor satu yang mutlak diperlukan untuk membangun dan mempertahankan ketahanan nasional Indonesia sebagai kondisi dinamis yang menjadi daya tangkal bangsa dalam menghadapi dan mengatasi berbagai tantangan kontemporer di seluruh aspek kehidupan bangsa dan bernegara. Bagaimana Pancasila berfungsi sebagai landasan ideologis yang memberikan arah dan kekuatan spiritual seperti moral sebagai upaya membangun dan penguatan seluruh aspek. Yang kedua, bagaimana pengamalan nilai-nilai dasar Pancasila seperti ketuhanan yang Maha Esa, pemersatu, kerakyatan, dan keadilan sosial. Yang ketiga, sejauh mana konsep ketahanan nasional yang berlandaskan Pancasila mampu menjawab dan mengatasi tantangan kontemporer seperti ancaman cyber, distribusi teknologi, dan pengaruh ideologi transnasional yang berpotensi melemahkan persatuan bangsa. Ada peran Pancasila dalam kedaulatan bangsa. Pancasila sendiri dianggap sebagai sublimasi dari pandangan hidup yang memiliki nilai-nilai persatuan bangsa Indonesia mulai dari suku, ras, bahasa, dan agama, sehingga dapat dipertanggungjawabkan baik secara moral maupun sosio-kultural NKRI, peningkatan persatuan dan kesatuan bangsa. Perwujudan nilai-nilai dalam ketahanan nasional yang tangguh hanya dapat dicapai apabila nilai-nilai Pancasila diamalkan secara konsisten oleh seluruh rakyat dan penyelenggara negara. Contoh, sila persatuan Indonesia adalah kunci bagi ketahanan karena menjamin keutuhan dan kohesi dalam menghadapi ancaman integrasi bangsa. Yang ketiga, ada Pancasila sebagai penangkal ancaman ideologi asing. Pengertian Pancasila sebagai penangkal atau filter ancaman ideologi asing merujuk pada fungsi Pancasila sebagai ideologi terbuka dan pandangan hidup bangsa yang berperan untuk satu, menyaring dan menyeleksi. Pancasila berfungsi sebagai filter penyaring untuk memilih nilai-nilai serta ideologi dari luar negeri yang masuk hanya untuk nilai-nilai yang positif, universal, dan sesuai dengan kepribadian serta jati diri bangsa Indonesia yang akan diterima. Ada perwujudan nilai dalam setiap aspek Prananas. Perwujudan nilai-nilai dalam aspek dari Astagata, 8 aspek ketahanan nasional Indonesia sangat esensial karena Pancasila adalah landasan filosofis dan ideologis yang memastikan setiap negara beroperasi sesuai dengan jati diri bangsa. Ada strategi revitalisasi Pancasila. Nilai dasar yaitu nilai yang bersifat amat abstrak, tetap yang terlepas dari pengaruh perubahan waktu. Yang kedua, nilai instrumental merupakan penjabaran dari nilai dasar tersebut yang merupakan arahan kinerja untuk kurun waktu tertentu dan kondisi tertentu. Yang ketiga ada
Nilai praktis yaitu nilai yang terkandung dalam kenyataan sehari-hari berupa cara bagaimana rakyat melaksanakan mengaktualistikkan nilai Pancasila. Dan refleksi. 1. Pancasila memiliki peran strategis sebagai landasan ideologis dalam membangun dan memperkuat ketahanan nasional Indonesia. Seperti nilai-nilai dasar Pancasila yang bersifat universal dan tetap menjadi pedoman normal serta arah dalam menghadapi berbagai tantangan bangsa, baik yang bersifat internal maupun eksternal. Dalam konteks ketahanan nasional, Pancasila tidak hanya berfungsi sebagai simbol negara, tetapi juga sebagai moral force yang menjiwai seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara, seperti asal gatra. Asal gatra sendiri sebagai landasan ideologis ketahanan nasional yang memiliki arti keseluruhan komponen kekuatan nasional, yang dimana asal gatra sendiri mencakup ideologi paling mendasar menjadi sebagai gatra-gatra lainnya. Contoh gatra Pancasila sebagai pangkal yaitu gatra ideologi diisi oleh Pancasila. Yang kedua, ideologi sebagai pemandu. Yang kedua, Pancasila sebagai keseimbangan gatra seperti sila-sila Pancasila. Yang kedua, ketiga, dan kelima. Gatra yang ketiga sebagai landasan wawasan Nusantara seperti kesatuan utuh, aspek geografi, politik, ekonomi, dan sosial. Ideologi persatuan seperti geografi, SDA yang tidak boleh menjadi pepecahan, melainkan harus diikat menjadi satu kekuatan di bawah ideologi Pancasila. Yang keempat, membangun nasional seperti pembangunan yang berkarakter. Dua, ada pada tataran nilai instrumental Pancasila dijabarkan ke dalam berbagai kewajiban, peraturan perundang-undangan serta strategi pembangunan nasional. Kebijakan berfungsi sebagai sarana untuk menjaga stabilitas politik, meningkatkan kesejahteraan ekonomi, memperkuat pertahanan dan keamanan, serta memelihara persatuan bangsa. Hal ini menunjukkan bahwa Pancasila mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman tanpa kehilangan jati dirinya. Nilai instrumental Pancasila merupakan penjabaran operasional dari nilai dasar bersifat lebih kontekstual, memberikan arahan kinerja untuk periode waktu dan kondisi spesifik. Nilai ini memuat elemen seperti kebijakan, strategi, sasaran, dan organisasi, sistem rencana program, serta lembaga pelaksana untuk menerjemahkan nilai dasar ke dalam praktik bernegara. Kesimpulan, Pancasila merupakan fondasi utama dalam membangun dan menjaga ketahanan nasional Indonesia. Sebagai ideologi bangsa, Pancasila memberikan arah, pedoman moral, serta kekuatan spiritual dalam menghadapi berbagai ancaman, tantangan, dan hambatan, baik di tingkat nasional maupun global. Pengalaman nilai-nilai Pancasila secara konsisten baik dalam bentuk nilai dasar, nilai instrumental maupun nilai praktis mampu menjamin stabilitas, persatuan, dan integrasi nasional. Dengan menjadikan Pancasila sebagai landasan berpikir dan bertindak, bangsa Indonesia memiliki ketahanan yang kuat dalam menghadapi tantangan kontemporer tanpa kehilangan identitas dan jati diri nasionalnya. Dengan demikian, penguatan nasional yang berlandaskan Pancasila bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga seluruh elemen masyarakat demi terwujudnya Indonesia yang
berdaulat, mandiri, dan berkepribadian. Sebagai penutup, kita bisa belajar dari anak motor. Di jalanan mereka tahu kapan harus gas dan kapan harus rem. Mereka paham bahwa perjalanan jauh tidak cukup hanya dengan kecepatan, tetapi juga keseimbangan, keselamatan, dan tujuan yang jelas. Begitu juga dengan apa yang kita bahas hari ini, bahas hari perubahan dan kemampuan tidak bisa dicapai secara instan, tetapi juga butuh proses, disiplin, dan tanggung jawab. Semoga setelah presentasi ini kita hanya berani melaju tetapi juga bijak dalam menentukan arah. Terima kasih, semoga perjalanan kita ke depan selalu aman dan bermanfaat. Presentasi dari kami, jika ada kekurangan mohon maafkan, karena yang lebih hanya pesanku kepada dia yang tidak terbalas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.